Informasi yang pertama, sejak 2018 hingga Juli 2023 sudah ada 846.047 situs judi online yang diblokir oleh Kemenkominfo. Bahkan dalam sepekan terakhir ada 11.333 platform berbau konten online yang disapu bersih. Dalam konferensi pers pertama pasca menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aristiadi mengatakan penanganan konten judi telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal-pasal yang tertuang di dalamnya, situs judi online bisa langsung diblokir. Konten judi online ini biasanya menyamar sebagai situs resmi lembaga tertentu, misalnya perbankan. Sepanjang Januari hingga 17 Juli 2023 ada 1.509 kasus judi online yang menyusup situs perbankan. Selain itu menurutnya banyak juga yang mengiklankan judi online lewat media sosial, bahkan sampai melibatkan influencer untuk turut mempromosikan platformnya. Budi menegaskan tak hanya di take down, promotor juga akan dikenakan sanksi. Ya, kita ke informasi berikutnya. Kementerian Perdagangan menilai Uni Eropa sedang menyiapkan aksi balasan kepada pemerintah Indonesia lantaran Uni Eropa tak terima dengan sikap Indonesia melakukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO perihal kekalahan gugatan larangan ekspor biji nikel. Uni Eropa meluncurkan konsultasi enforcement regulation sebagai mekanisme internal untuk melihat apakah larangan ekspor biji nikel dari Indonesia telah menimbulkan kerugian pada industri-industri di Uni Eropa termasuk diantaranya industri baja. Jika konsultasi enforcement regulation dinyatakan ada case kerugian dari industri di negara-negara Uni Eropa, maka akan ada kebijakan baru dari Uni Eropa yang bisa memperumit ekspor barang dari Indonesia. Di antaranya adalah pengenaan bea masuk. Sebagaimana diketahui pada tahap pertama gugatan Uni Eropa di WTO, Indonesia dinyatakan kalah, namun Indonesia mengajukan banding gugatan tersebut pada akhir tahun 2022. Banding gugatan menjadi satu mekanisme yang diperbolehkan di WTO. Alhasil, keputusan pertama atau kekalahan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di WTO tidak mengikat. Artinya Indonesia masih bisa melaksanakan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Di informasi berikutnya, Kepala Intelijen Inggris MI6 Richard Moore buka suara soal kondisi Presiden Rusia Vladimir Putin pasca pemberontakan yang dilakukan tentara bayaran Wagner. Dalam pidatonya, Moore mengatakan ada beberapa kebingungan yang meliputi Kremlin saat pemberontakan terjadi 24 Juni lalu. Pasalnya pemberontakan itu gagal dilakukan sementara Putin tak lama menerima kunjungan pimpinan Wagner yang juga sutradara pemberontakan Yevgeny Prigozhin ke Kremlin. Moore juga memberikan indikasi langka tentang kesehatan dan keberadaan Prigozhin yang terus berlanjut. Pasalnya belum ada informasi pasti di mana tokoh itu berada. Badan-badan intelijen barat segan untuk mengomentari pemberontakan yang gagal. Ini karena ketakutan bahwa komentar semacam itu dapat memberikan angin segar bagi Rusia yang bisa saja menuduh pemberontakan diatur dan didorong oleh mata-mata barat. Kita ke informasi dalam negeri yang terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bakal memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Kapasitas Erlangga dalam pemanggilan itu ialah sebagai saksi. Erlangga mengatakan bila nantinya Kejaksaan Agung sudah memberikan undangan secara resmi, maka ia akan memenuhi panggilan tersebut. Kejaksaan Agung sendiri telah menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap Erlangga pada Senin pekan depan setelah dirinya tak hadir pemanggilan pertama Selasa lalu. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menekankan bahwa pemeriksaan terhadap Erlangga saat ini bukan karena alasan politik. Ia memastikan Kejaksaan Agung akan terus memastikan proses penelusuran perkara dugaan korupsi fasilitas ekspor CPO ini betul-betul transparan dan dilakukan secara profesional.